Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasmita Sari, NPM 1951030169, kelas B semester 5, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan transaksi istimewa, yaitu persediaan, dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Di sini ada latihan evaluasi penyusunan laporan keuangan konsolidasi transaksi istimewa. Jadi pada akhir tahun 2021 PT SMN mengakuisisi 70% saham kepemilikan PT KS sebesar 700.000 dan kepentingan pengendali 300.000. Saat itu nilai buku PT KS yaitu 670.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku kendaraan, tanah, dan peralatan goodwill dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Ini yang tertera di dalam tabel. Ada kendaraan sebesar 80.000, tanah selisihnya 150.000, peralatan 35.000, goodwill 65.000. Jadi total selisihnya itu ada 330.000. Lalu selama tahun 2021 itu PT KS berhasil memperoleh laba sebesar 184.300 dan membagikan dividen tunai 72.000. Berikut ini neraca saldo PT SMN dan PT KS per 31 Desember 2021. Dapat kita lihat ada yang masih kosong, yaitu investasi entitas anak. Kita akan cari nanti. Lalu ada penghasilan dari entitas anak. Itu juga akan kita cari. Lalu ada data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Dan transaksi hulu dan transaksi hilir. Ada pendapatan, BPP, dan keuntungan. Lalu ada jumlahnya berapa keseluruhan, lalu ada realisasi yang sudah terrealisasi dan yang tersimpan. Nah, dari soal tersebut, pertanyaannya itu ada berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT SMN sebesar per 31 Desember 2021, lalu berapakah saldo investasi pada entitas anak PT KS per 31 Desember 2021. Lalu buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan dan buatlah laporan keuangannya. Oke, kita akan mengerjakan soal tadi. Jadi nilai bukunya dari soal tadi kan adalah 670.000 ya. Lalu kita alokasikan tadi PT SMN itu mengakuisisi sebesar 70%, maka kita membagi menjadi bagian 70% dan 30%. Jadi 70% itu milik PT SMN dan 30%-nya non pengendali. Jadi 70% dari 670.000 itu adalah 469.000. Lalu 30% itu ada 201.000. Lalu nilai wajarnya itu tadi 1 juta. Maka 70%-nya itu 700.000 dan 30%-nya itu 300.000. Lalu ini transaksi hulu dan hilir juga kita dapat dari soal. Lalu ada labanya sebesar 184.300 dan dividennya 72.000. Itu kita dapat dari soal tadi. Tuh. Labanya 184.300, dividennya 72.000. Terus ini juga nilai buku 670.000. Lalu ada kepemilikannya 700.000, kepentingan non pengendali 300.000. Jadi nilai wajarnya totalnya itu 1 juta. Lanjutkan. Kita akan mencari tabel diferensialnya dari aset-aset yang menimbulkan selisih antara nilai buku dan nilai wajar, yaitu ada kendaraan, tanah, peralatan, dan goodwill. Kita lihat di soal tadi ya, kendaraannya itu kan selisihnya 80.000, tanahnya 150.000, peralatan 35.000, dan goodwill 65.000. Lalu kita alokasikan lagi sebesar besar pengakuisisiannya berapa persen gitu. Tadi SMN kan 70%, maka 80.000 dikali 70%, 56.000. 150.000 dikali 70% sama dengan 105.000. 35.000 dikali 70%, 24.500. Lalu 65.000 dikali 70%, 45.500. Sisanya itu adalah 30% dari selisih ini juga. Lalu kita melakukan yang namanya amortisasi atau penyusutan selisih. Yang kita susutkan itu ada kendaraan dan peralatan saja ya, karena
tanah itu tidak mengalami penyusutan gitu, dan goodwill juga. Kendaraan itu masa pakainya 10 tahun, jadi 80.000 dibagi 10 tahun, jadi jumlah penyusutannya itu ada 8.000. Lalu peralatan ini sisa umurnya 5 tahun, jadi 35.000 dibagi 5 didapatlah 7.000. Kita alokasikan lagi kepemilikannya 70% dan 30%, di mana kepemilikan 70%-nya itu adalah SMN dan 30%-nya lagi itu adalah KS. Setelah itu kita melakukan perhitungan laba. Laba yang diakui itu tadi adalah 184.300 ya, yang kita dapat dari soal. 184.300. Nah, kita alokasikan tadi kan keseluruhan. Nah, karena PT SMN hanya mengakuisisi sebesar 70%, maka kita kalikan 70%, hasilnya adalah 131.950. Dan untuk non pengendali sebesar 30% yaitu 52.350. Lalu amortisasi selisih kendaraan. Kita lihat kendaraan tadi berapa amortisasi selisihnya. Nih, kita lihat yang kepemilikannya 70% sama 30% langsung ya. Jadi 5.600 sama 2.400. Lalu yang amortisasi selisih peralatan itu 4.900 dan 2.100. Ini amortisasi ini mengurangi laba. Lalu ada hulu. Hulu persediaan itu kita dapat dari ini. Tuh, 10.000. Lalu hilir persediaan kita dapat ini 40.000, tetapi kita alokasikan 70% dan 30%. Jadi 28.000 dan 12.000. Jadi 70% dikali 40.000, 28.000, dan 30% kali 40.000, 12.000. Lalu kita jumlahkan semua ini, didapatlah laba dibagikan itu sebesar 83.450. Dan untuk non pengendali itu sebesar 40.050. Selanjutnya kita akan menghitung nilai investasi atas PT Anak. Jadi saldo awalnya tadi kan kita menggunakan nilai wajarnya. Nilai wajarnya tadi kan 1 juta, 70% berarti 700.000 dan non pengendalinya 300.000. Lalu laba dibagikan kita dapat dari ini yang tadi kita cari perhitungan labanya sebesar 83.450. Lalu non pengendalinya 40.050. Dividennya kita dapat dari soal juga. Dividennya 72.000. Kita alokasikan lagi 70% dari 72.000 itu sebesar 50.400 dan 30% dari 72.000 itu 21.600. Lalu kita jumlahkan lagi dan tanda kurung ini berarti mengurangi ya. Jadi kita dapat saldo investasi per 31 Desember 2021-nya itu adalah 733.050 dan untuk kepentingan non pengendali sebesar 30% yaitu 318.450. Setelah menghitung saldo investasi, kita perlu melakukan pengecekan saldo investasi ini ya. Jadi kita lihat saldo investasinya berapa tadi, yaitu untuk kepentingan PT SMN 70% itu adalah 733.050. Lalu untuk non pengendalinya sebesar 318.450. Ekuitas ini kita dapatkan dari sini, dari nilai bukunya 469 dan 201 ya. Nih 469.000 dan 21 ini 70% dan 30%. Kalau keseluruhannya sebesar 670.000. Jadi kita alokasikan 70% dan 30%-nya gitu. Terus
jumlahnya setelah dikurangi sebesar 264.050 dan untuk non pengendalinya sebesar 117.450. Lalu diferensialnya berapa? Kita lihat diferensialnya itu tadi ada jumlahnya. Untuk kepentingan 70% dari PT SMN itu 231.000, lalu 30% kepentingan non pengendalinya itu sebesar 99.000. Jadi kita di sini juga 231.000 dan 99.000 dan diperoleh hasil 33.050 dan yang non pengendalinya sebesar 18.450. Labanya, kemudian labanya itu kita dapat dari tadi perhitungan laba tadi, jadi 83.450 dan 40.050. Lalu kita dapat hasil karena lebih besar ini labanya, jadi hasilnya minus ya, minus 54.000 dan minus 21.600. Sedangkan dividennya itu adalah tadi 50, dividennya itu adalah 72.000, kita alokasikan jadinya 54.000, sebutkan 70% dari 72.000, 54.000 dan 21.600. Dan ternyata hasilnya 0. Jadi ternyata benar, kita perlu melakukan pengecekan ini untuk melihat benar nggak sih gitu. Lalu kita melakukan jurnal eliminasi. Poin pertama, kita mengeliminasi selalu investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Jadi kita lihat menurut bukunya, kita lihat di neraca. Saham biasanya sebesar 220.000, lalu agio sahamnya 50.000 dan laba ditahannya 400.000. Lalu kita langsung masukkan 220.000, 50 dan 400.000. Lalu kita lihat investasi PT KS-nya tadi berapa menurut nilai bukunya? 469.000 dan 201. Ini bisa kita lihat. Tuh, lalu kita eliminasi selalu investasi efek diferensialnya. Jadi kendaraan berapa, kita melihat dari selisihnya tadi ya, kendaraan 80.000, tanah 150.000, perawatan 35.000 dan goodwill 65.000. Serta penyusutan tadi, penyusutan kendaraan 8.000 dan penyusutan perawatan 7.000 ya, nanti kita masukin juga. Tuh, kendaraan 80, 150, 35. Lalu ini investasi PT KS sama kepentingan non pengendalinya kita dapat dari tabel diferensial juga. Lalu kita melakukan penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya efek diferensial. Tadi beban penyusutan peralatan ada di diferensialnya, tabel diferensialnya itu sebesar 7.000, lalu beban penyusutan kendaraan tadi sebesar 8.000. Akumulasi penyusutan peralatan kendaraannya sama ya jumlahnya. Lalu eliminasi selalu investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Labanya tadi kita cari juga, udah kita temu labanya itu sekitar 83.450. 83.450. Dan kepentingan non pengendalinya itu 40.050. Lalu kita mencari eliminasi selalu investasi atas dividen. Dividennya tadi itu kan 72.000, kita alokasikan 70%. Jadi tinggal 54.000. Lalu 30%-nya sebesar 21.600 untuk kepentingan pengendali. Lalu kita mengeliminasi transaksi persediaan. Yang pertama, hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Jadi transaksi yang telah direalisasikan itu adalah 270.000. Nih, kalau kalian bingung, ini kan ada di soal 270.000 ini yang telah terrealisasikan ya. Tuh, 270.000. Jadi kita pakai 270.000. Dan BBV-nya juga 270.000. Terus
eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Nah, yang belum direalisasikan itu tadi di dalam tabel itu 30.000. Nah, BPP-nya itu berapa? Nih, BPP-nya itu adalah 20.000 dan keuntungan 10.000. Itu ya, sama ya. Lalu kita eliminasi transaksi persediaan hilir. Eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Nah, yang telah direalisasikan itu kan adalah pendapatannya itu 252.000. Lalu eliminasi transaksi yang belum terrealisasikan itu 90.000. 50 tuh 90.000. 50.000 BPP-nya dan keuntungannya 40.000. Sedangkan ini kan realisasinya 360.000. Kenapa bisa dapat ini 252.000? Karena 70%-nya. Kita hitung ya, 70% dari 360.000. Nanti dulu 70% tuh 252.000. Sama kan, jadi gitu. Nah, totalnya ini harus balance ya. Kalau nggak balance berarti ada yang salah gitu. Selanjutnya kita membuat kertas kerja atau worksheet. Tadi kan di soal itu di neraca tadi ada yang belum terisi ya di neraca, yaitu investasi entitas anak. Jadi investasi entitas anak itu kita ambil dari ini nih 733.050. Maka kita masukin di sini 733.050. Lalu yang terus tadi itu ada lagi yang belum dimasukin, itu ada penghasilan dari entitas anak. Penghasilan dari entitas anak itu kita dapat dari ini ya, hitungan laba kan pendapatan di 83.450. Nih 83.450 gitu ya. Jadi udah terisi semua dan kita pastiin kalau udah diisi dari entitas anak sama penghasilan dari entitas anak, kita pastiin dulu balance atau enggak. Kalau nggak balance berarti udah pasti tuh nggak benar ya. Udah, lanjut ke kertas kerja, kita masukin semua yang ada di neraca tadi, lalu kita masukin dari jurnal eliminasi tadi. Kan jurnal eliminasinya itu kita lihat, kita masukin dari jurnal eliminasi ini, kita masukin dari jurnal eliminasi ini, dapat hasilnya ini, dan hasilnya sama ya, kayak tuh 1852500, berarti udah benar jurnal eliminasinya. Pokoknya kita masukin aja tadi ada akun persediaan, lalu persediaan nih tadi ada persediaan 10.000 dan 40.000, jadi 50.000 totalnya. Tuh kita dapat 50.000. Terus ada akun investasi anak juga. Pokoknya yang ada akun-akun itu kita jumlahin, terus kita masukin sesuai. Kalau misalnya di eliminasi ini di kredit tempatnya kayak gini, investasi PTKS. Ini kan ada beberapa ya. Nih, investasi PTKS nih. Tuh. Investasi PTKS itu kan ada banyak ya. Tuh, satu ini 231.000, terus 83.450. Tuh, jadi ada segitu. 499.000 juga kita jumlahin, letaknya di kredit. Nah, dapatlah 783.450. Lalu ya kita cari juga di debit juga ada investasi PTKS nih 5400, kita masukin
dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalau ada banyak itu kayak ini kan ada 4 ya tadi, kita jumlahin sehingga mendapat hasil segini. Ini juga, terus ini juga ada tadi banyak kepentingan pengendali, kita jumlahin juga ada 3 nih ya, kita jumlahin juga gitu. Jadi semua harus masuk, jadi nominalnya harus sama ya di totalnya saldonya ini dengan jumlah eliminasi yang tadi ini totalnya. Terus kita lakukan konsolidasi, kita jumlahin. Kalau letaknya debit sama debit kita tambah, kalau debit ke kredit kita kurang atau kredit ke debit kita kurang nih. Debit ditambah debit jadi 559.000 bertambah ya. Lalu ini karena ini nggak ada ya langsung kita masukin 50.000. Lalu ini kredit, karena kredit dan debit maka kredit ini 783/50 ini dikurang 5400. Tuh, jadi hasilnya kan gini. Kan investasi anak itu 733.050 ditambah dengan 5400 lalu dikurang dengan 783.450 dan ternyata hasilnya 0. Lalu ada kendaraan ini 635.000 ditambah 220.000 ditambah 80.935.000, lalu dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau debit sama debit kita tambah, debit sama kredit kita kurang, kredit sama debit kita kurang, kredit sama kredit kita tambah gitu ya. Nah setelah itu kita pastikan dulu hasilnya balance. Jadi ini juga balance, debit dan kreditnya balance. Lalu kita bisa lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan ini kita ambil dari konsolidasinya ya, saldo konsolidasinya. Kita perkecil aja biar enak. Ini pendapatan jasa nih kita dapat di sini. Pendapatan jasa kita lihatnya yang di konsolidasinya secara 1.845.000. Lalu pendapatan penjualan kita lihat 642.000. Karena dia di debit maka dia mengurangi, kita tanda kurung. Lalu beban pokok penjualan juga di debit maka mengurangi juga 460.000. Lalu diperoleh laba kotornya sebesar 743.000. Lalu dikurangi lagi dengan beban-beban, ada beban bunga, beban penyusutan, lalu ada ya. Jadi setelah dikurangi beban tuh muncullah laba bersih konsolidasi sebesar 300.000. Lalu kita kurangi dengan pendapatan non pengendali, karena pendapatan non pengendali kan bukan hak kita gitu. Jadi pendapatan non pengendalinya itu sebesar 40.050. Lalu diperoleh laba bersihnya sebesar 259.950. Lalu kita cari laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal juga sama, kita lihat modal saham, agio saham, laba ditahan. Itu kita lihatnya di sini. Modal saham, agio saham, laba ditahan. Modal saham nomor 88.600, lalu 120.000 dan 875.000 ya. Kita masukin ke sini. Lalu laba di tahun 2020 kita dapat dari ini tadi yang kita hitung tadi, laba rugi, laba bersih entitas pengendalinya yaitu 259.950 sehingga didapat. Lalu dulu kita cari dividennya dari ini juga, dividennya itu sebesar 338.000, dia mengurangi sehingga didapat saldo laba per 31 Desember itu sebesar 1.505.550. Lalu modal kepentingan pengendalinya itu 318.450 dan
kepentingan non pengendalinya itu jadinya 1.824.000. Ini maksudnya gini. Nah, ini modalnya. Ya, kepentingan non pengendalinya kan 318.450. Sini, jadi maaf guys, ini agak typo. Jadi seperti gini. Kepentingan non pengendalinya itu 318.450. Lanjut ke laporan posisi keuangannya. Ini juga kita ambil dari tadi, kertas kerja tadi yang konsolidasinya. Semuanya kita masukin tadi, lalu utang usaha juga. Lalu modalnya ini, modal per 31 Desembernya kita peroleh dari laporan perubahan modal sebesar 1.824.000, sehingga didapat total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 2.942.000 dan sama dengan total asetnya. Jadi ini balance, jadi udah benar. Nah, itu tadi cara mencari mengenai konsolidasi transaksi istimewa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.